Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat BLAM dimanapun teman-teman berada, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita kembali lagi pada acara podcast Balitbang Agama Makassar, tentunya dengan narasumber-narasumber yang memiliki kapasitas pada bidangnya masing-masing. Pada pagi hari ini, kita sudah kedatangan salah seorang narasumber yang tidak asing lagi di dunia kelitbangan tentunya. Kita sambut beliau, Dr. Samsu Rijal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya? Ya, sehat dan lagi sedang bahagia. Fit karena dan semangat ya? Semangat, soalnya Argentina juga menang kan? Oh, alhamdulillah. Masih panas ya? Ya, Kanda masih terasa. Masih terasa gaung-gaung kemenangannya itu masih terasa ya? Iya, begitu saya kira. Alhamdulillah. Ini berkat doa seluruh umat ya, pendukung Argentina atau pendukung Lionel Messi? Ya, seluruh umat beragama juga sebenarnya ikut berdoa gitu. Untuk kemenangan masing-masing ya? Ya. Alhamdulillah. Oke. Sahabat BLAM dimanapun teman-teman berada, pada siang hari ini narasumber kita yaitu Dr. Samsu Rijal. Beliau adalah peneliti madya. Nah, dulunya beliau ini adalah peneliti di Balai Litbang Agama Makassar, namun sejak adanya BRIN atau Badan Riset dan Inovasi Nasional, akhirnya beliau memutuskan untuk hijrah ke BRIN. Nah, bidang kepakaran beliau adalah agama dan masyarakat. Baik, kalau Pak Dr. Samsu Rijal kayaknya terlalu formal ya, Pak ya. Jadi saya mohon izin memanggil seperti keseharian kita Kakak ya. Oke. Kak Ijal mungkin. Siap. Ya, baik. Teman-teman, di sini Kak Ijal memiliki bidang kepakaran agama dan masyarakat. Nah, insya Allah pada beberapa waktu ke depan kita akan membincangkan dengan tema eksistensi tradisi-tradisi keagamaan dalam merawat kerukunan umat beragama. Oke. Seperti itu. Nah, tapi mungkin sebelum terlalu formal kita bahas sedikit lah tentang Argentina. Kenapa saya harus membahas ini, teman-teman podcast? Jadi teman-teman tuh harus tahu bahwa di Balai Litbang itu tidak semuanya kami terlalu formal dengan penelitian, pengembangan, nyari isu-isu, tapi kami menyelingi semua itu dengan hobi. Nah, untuk Kak Ijal ini, beliau tuh ditahu oleh seluruh warga Litbang bahwa beliau adalah fans fanatiknya Lionel Messi. Nah, jadi kemarin ketika kalah dengan Saudi Arabia itu, bagaimana perasaannya Kak Ijal nih? Ya, tentu rasanya sedih kan. Ya. Tapi sekali lagi itu membuat kita belajar tentang bagaimana bisa bersikap menerima sesuatu hal, meskipun hal itu tidak membuat kita senang. Dan sebenarnya kan toleransi itu di situ. Jadi toleransi itu bukan berarti kita menerima yang lain karena kita setuju dengan yang lain itu atau kita senang ya. Kita tidak setuju dengan yang mereka lakukan itu, tapi kita harus lapang dada menerima bahwa memang mereka berbeda dengan kita. Saya kira itu salah satu hal yang bisa dipetik dari kekalahan Argentina kemarin ya. Pada sesi pertama ya. Pada sesi pertama, meskipun misalnya sesuatu itu tidak sesuai ekspektasi kita, tapi harus lapang dada bisa menerima itu. Itu dasar dari toleransi sebenarnya. Benar gitu. Ya. Nah, ini yang saya suka loh dari Kak Ijal, bahwa kita bicara toleransi ketika kita lihat temanya eksistensi tradisi-tradisi, yang di bayangan saya itu, wah materi ini akan berat sekali, yang akan saya bahas ada barasanji lah, konsep dua agama, tapi ternyata tidak. Kita buktikan ya bahwa beliau memang betul-betul pakar di bidang agama dan masyarakat, karena tadi itu loh, kekalahan dari Argentina lawan Saudi Arabia ternyata bisa dikaitkan dengan toleransi ya. Mungkin juga saya tambah satu hal ya. Sepak bola itu sebagai sebuah tradisi di dalam masyarakat, itu bisa juga disebut dengan tradisi dalam masyarakat kita. Itu juga sebenarnya memberikan satu gambaran kepada kita tentang keberagaman. Betul. Ya, jadi dalam sepak bola itu sebagai satu tim itu tidak mungkin mencapai satu hasil tanpa kerjasama di antara tim, dan di antara tim itu tidak semua sama gitu. Benar. Tidak semua jadi striker, tidak semua menjadi back, tidak semua midfielder dan seterusnya. Harus ada posisi-posisi yang berbeda, dan justru posisi yang berbeda itulah dengan sama-sama bekerja sama bisa mencapai tujuan untuk mencetak gol misalnya dan kemenangan. Itu bagian dari sepak bola, salah satunya. Dan yang lain sepak bola itu kan itu juga membangun
bahwa perbedaan agama itu, perbedaan ras, perbedaan suku itu tidak menjadi persoalan gitu kan. Betul, Isu-isu itu kan kadang-kadang muncul, tapi ketika menjadi satu tim, mana pernah misalnya di dalam satu tim, katakanlah di Prancis itu kan ada yang berbeda agama, ada yang beragama Islam, misalnya Karim Benzema, Wak Haji Benzema kan itu Islam, yang lainnya misalnya beragama lain, tapi kan tidak ada yang pernah mempersoalkan untuk tidak memberi umpan misalnya kepada Haji Benzema itu karena dia Islam. Tidak ada seperti itu. Betul ya. Betul. Jadi sepak bola memang adalah, bisa dikatakan dalam podcast ini dan bisa menjadi kajian kita bahwa olahraga sepak bola itu selain olahraga yang mendunia dan bisa menjadi suatu bentuk kerukunan, merupakan tradisi. Benar. Betul, ya Kak Ijal ya. Menjadi bagian dari tradisi, dan tradisi itu bisa nanti kita lihat adanya kesamaan antara bagaimana masyarakat menjadikan sepak bola itu sebagai tradisi dengan berbagai tradisi-tradisi keagamaan yang lainnya. Wah, menarik. Itu nanti menarik. akan kelihatan. Betul. Ini tidak terpikirkan oleh saya pribadi ya, teman-teman podcast dimanapun kalian berada, tapi memang konsep ini ternyata benar. Dalam satu tim sepak bola 12 orang ya Kak Ijal ya. Tolong saya direvisi kalau salah. 11 ya. Dengan penjaga itu kipernya ya. Oke, 11 orang. Di situ beda-beda agama, beda suku, walaupun mereka satu keluarga negaraan tapi beda-beda ya. Banyak yang naturalisasi. Nah, betul. Banyak kaum imigran, khususnya kayak di Perancis itu kan banyak imigran dari tempat-tempat yang lain yang kebetulan Muslim, yang kemudian juga karena kapasitasnya, jadi tidak melihat bahwa dia asalnya dari mana, agamanya apa, tapi dilihat dari segi kapasitas dan kualitasnya. Dia menjadi bagian dari tim itu. Baik. Berarti ketika kita kaitkan dengan eksistensi untuk merawat kerukunan umat beragama, itu akan sangat masuk ya, bagaimana kita menerima sepak bola itu, bagaimana kita juga bisa menerima orang-orang yang beragama lain dalam tanda kutip seperti itu ya. Jadi saya selalu mengatakan sepak bola itu bisa menjadi salah satu bridging sosial, bisa menjadi jembatan sosial dari keanekaragaman yang ada di masyarakat itu. Jadi dia bisa menjadi jembatan untuk memperjumpakan, tidak hanya di dalam satu tim yang bermain, tapi juga para pendukung itu. Jadi ingat misalnya siapa yang mendukung Argentina itu kan dari berbagai kalangan, betul, dari berbagai status sosial, dari berbagai agama, dari berbagai suku, tapi mereka bisa menjadi berjumpa satu sama lain dalam satu semangat karena sepak bola. Jadi sepak bola itu menjadi jembatan perjumpaan di antara keragaman gitu kira-kira. Betul ya. Nah ternyata memang hal ini menarik ya ketika kita perbincangkan dan kita tarik untuk kerukunan umat beragama sendiri di Indonesia. Soalnya kan kalau kita bahas tadi sepak bola untuk cakupan internasional, Piala Dunia, memang sudah ditahu lah mega bintang di dalamnya, mereka bisa menerima. Tapi kalau disayangkan sekali kalau dalam konteks Indonesia mungkin dengan tragedi Kanjuruhan kemarin. Nah kira-kira menurut Kak Ijal, apakah masih bisa tadi eksistensi sepak bola itu kita larikan ke konteks Indonesia untuk sebagai percontohan untuk merawat misalnya kerukunan? Benar. Saya kira sangat bisa ya. Sekali lagi saya katakan dalam beberapa aspeknya sepak bola itu bisa menjadi bridging sosial. Dia bisa menjadi jembatan untuk menjadi penghubung antara keragaman-keragaman yang ada di Indonesia. Insiden-insiden seperti itu saya kira itu terkait dengan pengelolaan saja yang kurang profesional di dalam mengelola sepak bola. Padahal sekali lagi, kalau sepak bola ini dikelola secara bagus, itu bisa menjadi salah satu wadah untuk memperjumpakan berbagai keragaman yang ada di Indonesia ini gitu. Jadi kita bisa bangun itu menjadi sebuah tradisi. Tradisi tidak hanya sekedar industri yang kita menghasilkan duit, tidak hanya sekedar tontonan, tapi juga dia bisa menjadi sebuah arena perjumpaan dari segala macam suku, agama, dan kelompok gitu ya. Baik dari sistem permainan itu sendiri maupun dari mengelola fans-fansnya itu loh. Fans-fans yang beragam itu kan bisa disatukan di dalam satu, misalnya katakanlah fans PSM, fans Arema, dan seterusnya. Fans-fans ini kan di dalam satu klub itu bisa beragam. Benar. Ya, dari berbagai suku, dari berbagai agama, dari berbagai profesi dan seterusnya. Tapi mereka kok bisa nyatu ya ketika misalnya mereka menjadi fans PSM tanpa mempedulikan bahwa saya ini berasal dari Islam, Kristen, dan seterusnya gitu. Kalau ini dikelola dengan baik, itu bisa menjadi salah satu arena untuk menjaga kerukunan beragama itu, menjaga kerukunan secara umum malah ya, agama, etnis, suku, dan seterusnya gitu. Jadi harusnya
pikiran-pikiran kita di dalam melihat sepak bola itu tidak sebatas sebagai tontonan dan industri saja ya. Iya, betul. Tapi lebih jauh dari itu, dia bisa menjadi salah satu yang saya sebut tadi itu bridging sosial, jembatan untuk menghubungkan berbagai identitas yang ada di dalam masyarakat gitu. Wah, ya betul tuh, menarik ya. Ternyata diskusi kita intinya teman-teman bukan mengenai sepak bolanya ya, tetap dengan eksistensi tradisi keagamaan. Namun Kak Ijal di sini memberikan salah satu contoh karena kemarin kita masih baru selesai dari final Piala Dunia. Jadi kita memberikan tarik ulur. Jadi nonton Piala Dunia itu bukan hanya sekedar tontonan. Nah, kebetulan Lionel Messi menang membawa Argentina jadi juara. Wah, itu hebat. Kemarin sempat ada beritanya yang diarak itu ya. Keren. Diarak dan diberi gelar Sheikh Al-Messi. Al-Messi ya. Satu penghargaan ya. Luar biasa sekali. Baik Kak Ijal. Nah, tapi kita tidak akan lepas dari pembahasan sepak bola itu ya, karena memang kalau misalnya saat ini kan kita sering bertanya. Saat ini ada salah satu kasus yang bukan satu sih, tapi ada beberapa kasus bahwa contohnya pembangunan rumah ibadah kayak gitu ya, yang di Bogor itu yang mungkin masih tidak disetujui oleh pihak pemerintah dan ada agama lain yang tidak setuju. Nah, itu kalau menurut tanggapan dari Kak Ijal seperti apa? Sedangkan kita sekarang berada di posisi mencari solusi. Nah, mencari solusi yang kedepannya nanti harapannya dari podcast ini akan muncul solusi walaupun secara lisan, tapi nanti bisa kita alihkan dalam bentuk tulisan. Saya ingin cerita ya dari hasil riset waktu saya masih di Litbang pada saat itu, riset di satu tempat di Sulawesi Barat di Polewali Mandar tentang pendirian rumah ibadah. Baik. Jadi memang kita di Indonesia ini kan punya mekanisme di dalam pendirian rumah ibadah itu berdasarkan PBM nomor 9 dan 8 itu kan. Tetapi di dalam masyarakat sebenarnya mereka punya satu mekanisme kultural untuk menyelesaikan soal pendirian ibadah itu. Jadi tidak selalu mereka itu harus memakai atau menggunakan PBM nomor 9 dan 8. Tapi kearifan-kearifan lokal, bahkan tradisi keagamaan yang mereka miliki, itu yang menjadi dasarnya untuk mendirikan rumah ibadah dan saling menerima satu sama lain. Nah, saya ingin ceritakan ya satu contoh pendirian satu gereja di lingkungan di mana mayoritas Muslim. Nah, di situ ada dua kasus. Satu gereja itu sebenarnya dia secara mekanisme itu sudah dia urus IMB-nya dan seterusnya, tapi dia tidak mengikuti mekanisme kultural di dalam masyarakat. Artinya dia tidak mapatabe-tabe, ya tidak ikut di dalam berbagai tradisi-tradisi keagamaan di masyarakat, langsung mau mendirikan rumah ibadah. Masyarakat malah tidak bisa menerimanya dan dia menolak. Sementara ada kasus satu rumah ibadah yang lain, gereja yang lain, dia tidak pertama-tama memulai dengan mengurus IMB-nya, tapi dia ikut dulu di dalam berbagai tradisi-tradisi yang ada di masyarakat itu ya. Kalau gotong royong misalnya kan di sana masih ada kerjasama kalau kerja di sawah atau kerja di kebun, dia ikut. Bahkan dalam acara tradisi keagamaan misalnya Maulid, dia ikut terlibat. Nah, di dalam proses itulah dia ngobrol dengan orang-orang di situ. Ya, ini saya juga bagus juga mungkin ya kalau saya bisa ada tempat rumah ibadah di kampung ini, karena kami sudah punya jamaah sekian dan seterusnya. Masyarakat bilang itu tidak ada masalah Pak, silakan aja mendirikan. Jadi melalui perjumpaan dalam berbagai tradisi masyarakat itu, dia menyampaikan secara kultural kepentingannya, menegosiasikan kepentingannya untuk mendirikan rumah ibadah, dan pada akhirnya masyarakat di situ menyetujuinya. Jadi bahkan masyarakat di situ yang pemerintahnya yang kebetulan beragama Islam, dia bilang IMB-nya biar kami yang uruskan Pak. Wah, betul ya Pak. Ya, jadi mekanisme strukturnya dia terpenuhi karena diurus nanti oleh warga, tapi karena diawali dengan melalui pendekatan kultural, ya, melalui tradisi-tradisi keagamaan itu tadi, yang dia terlibat di sana, ya, dia menjadi bagian, dia tidak mengeksklusi dirinya dari situ. Masyarakat justru yang membantu dia untuk mendirikan rumah ibadah itu. Baik, berarti case-nya case yang sama, tapi cara pendekatannya berbeda. Gitu. Nah, di situ sebenarnya satu contoh betapa pentingnya masyarakat itu terlibat di dalam tradisi, menjadi satu bagian dari komunitas itu. Dan itu bukan hanya hasil riset saya sebenarnya menunjukkan itu. Ada beberapa riset sebelumnya yang mengatakan bahwa masyarakat atau satu kelompok yang bisa terintegrasi
di dalam komunitas, Iya. khususnya di dalam bagian tradisi-tradisi komunitas itu, biasanya pertama itu mereka menjadi toleran dan dapat diterima oleh masyarakat yang ada di situ. Baik, berarti Gitu. memang nilai luhur dan turun-temurun itu ternyata tidak bisa kita hilangkan. Iya, Baik, benar. betul-betul. Iya. Nah, mungkin itu salah satu solusi ya, Kak Iya. Ijal ya. Berarti Iya. selain administrasi atau PBM-nya itu memang, tapi nilai-nilai lokalnya itu tetap Iya. harus ada. Jadi ini intinya peran masyarakat itu sangat penting gitu. Jadi kita tidak bisa hanya di atas kertas saja, tapi Iya. bagaimana kita membangun itu dari akar rumputnya dulu. Iya. Seperti itu. Nah, konsep ini sangat bagus sekali. Cuma bagaimana dengan konteks kekinian? Gitu. Kalau misalnya kita lihat sekarang, kalau kita bahas tentang tradisi kan yang kita pikirkan itu masa lalu. Iya. Kayak gitu. Bagaimana orang tuanya kita terkait tradisi membawa tradisi itu ke zaman sekarang. Iya. Nah, sedangkan dunia sekarang kan kita lihat sudah betul-betul teknologi sekali ya. Jadi kalau Kak Ijal lihat sendiri, apakah tradisi keagamaan ini masih bisa bertahan tahun ini atau beberapa tahun ke depan dengan konteks ketika kita samakan dengan media Iya. digital yang semakin booming gitu Kak? Ya, jadi pemahaman bahwa tradisi itu semata-mata warisan dari masa lalu itu juga yang perlu dikoreksi ya. Iya. Betul, pada hal tertentu dia memang diwariskan dari generasi sebelumnya ke generasi yang akan datang atau generasi kita sekarang ini. Iya. Tetapi selalu juga ada kreasi. Jadi tradisi itu tidak ajek, ya tidak Iya. bahwa ketika diwariskan dari generasi sebelumnya itu akan tetap sama ketika berada pada generasi sekarang, apalagi generasi mendatang gitu. Iya. Jadi setiap generasi ketika mewarisi satu tradisi dari generasi sebelumnya, itu akan juga selalu mengkreasi. Jadi mereproduksi, Baik. memproduksi ulang tradisi itu yang dikontekskan dengan situasi di mana dia atau saat di mana dia berada sekarang ini gitu. Nah, selama proses itu terjadi, ya jadi ada pewarisan sekaligus reinventing ya. Jadi tradisi itu sebenarnya ditemukan ulang Iya. oleh generasi-generasi yang terus-menerus berkembang gitu kan. Baik. Selama itu terjadi, tradisi itu tidak akan hilang karena akan selalu beradaptasi dengan situasi-situasi yang berubah di masyarakat. Nah, sebenarnya kalau kita lihat cara-cara ulama kita itu menyikapi tradisi sebelumnya ya yang ada di dalam masyarakat, itu persis begitu caranya. Jadi tradisi itu yang ada, yang misalnya katakanlah tradisi lokal masyarakat di Bugis ini, Iya. itu dia tetap ambil, dia serap dari tradisi orang-orang tua kita dulu. Iya. Tapi di saat yang sama itu dia mengkreasi, memberi mereproduksi ulang gitu Iya. ya. Makanya di dalam kaidah usul yang sangat dikenal di kalangan Islam kultural itu disebutkan al-muhafazatu alal qadimis saleh wal ahsu bil jadidil aslah. Jadi menjaga tradisi lama yang baik ya, dan mengambil tradisi baru yang lebih baik gitu. Ya, jadi di sini ada al-muhafazah. Jadi ada dua kata kuncinya. Iya. Ada sebuah titik di mana kita menjaga atau mewarisi tradisi yang ada sebelum kita ini, tapi sekaligus juga mengambil tradisi baru. Jadi ada al-muhafazah dan juga ada kreasi untuk menciptakan tradisi baru yang jauh lebih baik gitu. Nah, itu yang dilakukan oleh ulama kita. Saya beri contoh ya. Iya. Selamatan. Iya. Selamatan itu sebenarnya sesuatu di masyarakat Indonesia termasuk di Sulawesi Selatan ini adalah hal yang sudah ada sebelum datangnya Islam. Jadi orang terbiasa untuk melakukan berbagai ritual-ritual yang terkait misalnya dengan siklus hidup manusia. Mulai dari lahir, kawin, meninggal. Semua kan kita itu punya upacara ya. Ada selamatannya. Atau ada upacara-upacara ritual yang mengiringi itu. Termasuk dalam hal-hal tertentu. Misalnya ya, mau turun ke sawah, ada ritualnya. Iya. Selesai panen di sawah, ada ritualnya. Betul. Nah, ulama melihat itu sebagai sesuatu yang baik. Iya. Ya, jadi dia sesuatu tradisi yang baik yang tetap harus dipertahankan. Mengapa? Karena di dalam proses selamatan itu, tradisi itu, di situ ada nilai-nilai. Pertama hal yang penting itu adalah membangun kohesi sosial, ikatan sosial antara satu dengan yang lain. Jadi perjumpaan itu penting di dalam masyarakat karena itu yang akan membangun emosi orang antara satu dengan yang lainnya. Tanpa ada perjumpaan selamatan begitu, kita akan muncul menjadi individu-individu yang tidak ada ikatan emosi dengan saudara-saudara kita yang lain. Nah, ini disadari oleh ulama-ulama kita
bahwa tradisi yang ditinggalkan oleh leluhur ini tradisi yang sangat baik ini. Karena dia menjaga ikatan sosial itu di dalam masyarakat. Betul. Karena itu dia lanjutkan, tetapi lalu kemudian mengisi dengan nilai-nilai baru. Ya. Katakanlah misalnya kalau dulu ada tradisi masyarakat kita itu yang disebut dengan Mas Sompa, yang diiringi dengan persembahan darah ya kepada leluhur-leluhur yang dulu atau roh-roh, itu ditransformasi oleh para ulama-ulama kita yang membawa ajaran Islam dengan menggantinya misalnya dengan pembacaan barasanji. Jadi bagi leluhur kita yang dulu yang penting adalah doa dan salawat kepada Nabi, itu adalah makanan mereka. Jadi diganti. Dan menurut Gibson, salah satu peneliti di Sulawesi Selatan, hampir seluruh ritual-ritual di masyarakat Bugis, khususnya yang beragama Islam, itu pasti diisi dengan barasanji. Ya, sebagai bagian dari transformasi yang dilakukan ulama kita terhadap tradisi yang dulu itu. Tapi upacaranya tetap ada. Karena itu bagian dari cara kita berjumpa dengan yang lain gitu. Betul. Jadi seperti menjaga silaturahmi. Seperti itu sebenarnya konteks umumnya, tapi dibalut dengan tradisi yang namanya selamatan, ada barasanjinya gitu. Tapi muncul lagi gitu, ada beberapa aliran atau paham. Nah, mungkin ketika membahas itu, Kak Ijal mungkin kembali ke individu masing-masing ya. Jadi bagaimana kita masing-masing individu tuh menanggapi semua itu dengan hal yang positif, kayak gitu. Tapi kalau Kak Ijal sendiri lihat seperti apa gitu? Kalau tadi saya mungkin sepakat juga kalau kayak menjaga yang sudah ada, lalu kita ada transformasi hal-hal yang baru kita masukkan seperti kayak barasanji, tapi ada juga aliran yang tidak menerima itu atau kepercayaan yang tidak menerima itu. Seperti itu, apakah bisa jangan sampai hal-hal yang kita jaga yang konteksnya baik malah itu yang akan merusak kerukunan antar umat beragama khususnya internal? Pertama tadi harus ada dulu kesadaran bersama Baik. Sejauh mana tradisi itu penting bagi masyarakat dalam konteks itu tadi, membangun kohesi sosial itu, membangun ikatan sosial, menjadi sarana untuk silaturahmi, tidak hanya untuk umat Islam ya, tapi seluruh orang yang ada di dalam komunitas itu atau di kampung itu. Nah, itu dulu pertama yang dilihat. Jadi kalau kita sadar bahwa itu sesuatu yang baik, maka tentu kita harus menerimanya itu sebagai bagian dari masyarakat itu. Itulah yang saya tadi katakan. Pertama-tama, kita sebagai satu kelompok atau individu ketika ada di dalam satu masyarakat, itu harus menyadari bahwa kita ini bukan hanya individu atau kelompok tersendiri, tapi kita adalah bagian dari satu masyarakat itu ya kan? Sepakat, nah, di situ sebenarnya toleransi itu bermain. Kesanggupan kita menjadi bagian dari masyarakat, sekaligus tanpa menghilangkan hak-hak yang mendasar di dalam diri kita atau kelompok kita. Gitu. Jadi katakanlah misalnya ada satu kelompok yang tidak menyetujui itu, boleh sebagai bagian dari hak kelompoknya atau individunya, boleh dia melakukan itu, bahwa saya tidak menyetujui itu. Tapi di saat yang sama dia harus sadar bahwa dia menjadi bagian dari masyarakat itu, dan karena itu juga dia harus menghormati bahwa ada kebiasaan itu yang terjadi di dalam masyarakat. Disitulah pentingnya dia harus menahan diri. Jadi misalnya, saya tidak tidak menyetujui dan mungkin tidak melakukannya, tapi akan saya lihat sisi-sisi tertentu. Oh, sebagai bagian dari ajang silaturahmi saya penuhi itu, dan mungkin saya akan hadir di situnya. Betul. Dan saya akan menahan diri untuk mencerca itu, tradisi itu misalnya, karena ternyata tradisi itu berguna untuk masyarakat. Baik. Gitu. Begitu ya Kak Ijal. Oke, baik. Sahabat Belam dimanapun teman-teman berada, materinya sangat bagus sekali ya, dan memang mengalir apa yang kami bahas hari ini, dan tentunya teman-teman harus tetap standby di manapun teman-teman saat ini menonton podcast ini, karena kita tidak bisa pungkiri bahwa pembahasan ini adalah segelintir dari kebiasaan kita keseharian kita masing-masing ya, apalagi kita yang khususnya berada di Sulawesi Selatan. Tradisi-tradisi itu masih sangat kental sekali ya. Benar. Kak Ijal, karena saya dulu waktu kecil mungkin cerita sedikit juga, jadi sempat tinggal itu di Timika, khususnya di kota administrasi Kuala Kencana, karena ayah saya kerja di sana. Nah, di sana itu kerukunan umat beragama ternyata memang sangat kental, karena kami walaupun Islam minoritas di Irian, nah tapi kita tuh dikelilingi sama mayoritas. Jadi semua agama, 6 agama ada di
kota tersebut. Nah, bagaimana Islam ketika berlebaran? Nah, tidak pernah ada pembahasan, ayo datang ke teman-teman yang mayoritas Nasrani misalnya, datang ke rumah umat Islam, tidak pernah. Tapi memang ternyata di sana itu terbangun. Nah, terbangun. Begitupun sebaliknya ketika Natalan, nah kami yang Muslim datang juga memberikan perayaan. Nah, termasuk juga orang Irian asli. Ketika misalnya mereka bakar batu, prosesi bakar batu yang babi, anjing dibakar dengan umbi-umbian, nah kita itu yang tidak merayakan juga ikut serta, kayak gitu. Jadi memang tradisi ini tidak akan lepas gitu. Di daerah manapun, Sulawesi tadi dengan ciri khasnya Barasanji, di Irian ada kayak bakar batu. Nah, dan ketika sekarang kita lihat konteks konflik antar agama. Nah, ada pakar yang menyatakan bahwa konflik antar umat beragama itu sebenarnya pemicu utamanya itu bukan faktor agama, Kak Ijal, tapi faktor lain, misalnya tadi faktor sosial, politik. Nah, dari faktor itulah baru mereka serempetkan ke faktor agama. Kira-kira kalau Kak Ijal menilainya seperti apa, Kak? Iya, saya jawab dulu yang pertama ya, soal tradisi keagamaan tadi itu yang dilakukan misalnya habis Lebaran kemudian datang dari agama lain juga datang, ketika Natal misalnya dari agama Islam juga datang ke sana. Jadi pertama dulu mengapa disebut dengan tradisi keagamaan? Itu artinya agama itu sudah menjadi bagian dari kultur atau tradisi di dalam masyarakat. Jadi misalnya Lebaran. Lebaran itu tidak bisa lagi kita lihat semata-mata sebagai ibadah NC ya, jadi ibadah personal hamba kepada Tuhannya. Tapi juga menjadi bagian dari tradisi kebersamaan di masyarakat. Nah, karena dia menjadi bagian dari tradisi kebersamaan kita di masyarakat, maka mestinya Lebaran itu menjadi sarana atau arena untuk melakukan silaturahmi dengan berbagai pihak. Dengan berbagai pihak. Tentu yang pertama-tama silaturahmi antara sesama Muslim. Tapi itu kan bisa diperlebar, tergantung dari kesepakatan tradisi yang ada di masyarakat itu. Betul. Jadi bisa diperlebar menjadi bagian dari silaturahmi antara agama. Gitu. Bahkan kalau di konteks Nahdlatul Ulama itu bukan hanya silaturahmi antara manusia yang sesama agama dan beda agama, tetapi juga ditambah lagi ada silaturahmi dengan alam, ya kan? Makanya ada ritual-ritual yang terkait dengan alam. Bahkan ada silaturahmi dengan makhluk atau orang yang sudah meninggal. Makanya ditradisikan ziarah kubur kan? Iya, pada saat Lebaran itu pada saat Lebaran itu. Oke. Jadi itu silaturahmi sebenarnya juga itu silaturahmi terhadap orang-orang yang sudah meninggal gitu kan. Betul. Jadi dijaga terus ikatan itu, dan saya kira semua masyarakat punya mekanisme itu. Dan salah satu yang dijadikan sarana untuk membangun silaturahmi atau ikatan sosial itu salah satunya itu Lebaran. Lebaran di situ itu. Itu yang pertama yang tadi. Nah, yang kedua saya setuju ya. Tentang konflik agama yang tidak selalu disebabkan oleh agama ya. Jadi memang kalau dalam melihat konflik itu kan, kalau pakai teorinya Galtung itu kan harus dilihat ada yang menjadi akar dari konflik itu kan. Jadi akarnya seperti apa yang menjadi persoalan dasar akar dari konflik itu, apa yang menjadi pemantiknya. Bisa jadi agama hanya pemantik, tapi akar persoalannya bisa persoalan lain. Misalnya ketimpangan ekonomi gitu kan, perebutan resource ekonomi dan seterusnya, dan faktor-faktor lain yang bisa jadi sebenarnya itu yang menjadi akar persoalan, yang kemudian karena timbul sedikit persoalan-persoalan keagamaan lalu menjadilah dianggap konflik agama. Ada beberapa contoh ya dan ini juga hasil riset saya, dan saya tidak usah sebut tempatnya ya. Ketika terjadi konflik di tempat itu, di daerah itu lalu dianggap konflik antara agama Kristen dengan Islam gitu. Padahal kalau dilacak lebih di awal itu dasarnya akarnya bukan itu. Akarnya misalnya itu soal adanya perebutan resource ekonomi di daerah tersebut yang diasumsikan ya pendatang itu lebih menguasai, mendominasi pasar lah ya, padahal itu juga kan buah dari kebijakan satu rezim ya dari pemerintah kita pada waktu tertentu yang menyebabkan misalnya resource ekonomi di daerah itu lebih dikuasai oleh pendatang dibanding yang orang lokal. Dari situ sebenarnya timbul bara kecemburuan, sudah lama terpendam gitu. Jadi tinggal menunggu pemantiknya aja. Apapun pemantiknya ini bisa menjadi pecah. Dan kebetulan yang paling mungkin untuk memantik itu
Perbedaan agama, karena kebetulan juga antara pendatang dan yang lokal itu berbeda agama. Dan Baik. itulah yang kemudian menjadi pengipas, akhirnya muncul menjadi konflik. Itu agama. contoh, dan saya kira banyak di berbagai tempat ini seperti itu kejadiannya. Ada lagi contoh kecil ya, saya pernah disampaikan oleh satu senior peneliti senior dari LIPI, ya, almarhum Bisri Effendi namanya. Dia cerita soal konflik pendirian rumah ibadah gereja. Ya, ternyata akarnya itu bukan soal orang menolak itu karena berbeda agama, tapi sebenarnya sengketa lahan. Jadi lahan ini itu mau dikuasai oleh satu pengusaha yang kebetulan agama tertentu. Ya kan? Nah, dengan memakai agama itulah dia mencoba untuk melarang pendirian gereja di situ, mengajak massa atas nama agama untuk melarang orang mendirikan gereja. Padahal sebenarnya persoalannya lahan itu yang dia mau kembangkan menjadi industri yang lain gitu. Betul ya. Berarti memang konflik agama yang Kak Ijal lakukan penelitian dan sampai saat ini sebenarnya itu bukan pencetus utamanya itu karena konflik agama itu sendiri ya Kak ya? Iya, jadi rata-rata sebenarnya seperti itu. Bahwa di dalam agama ada potensi untuk melahirkan konflik, bisa jadi seperti itu. Jadi agama itu kan semua agama, tentu bukan hanya Islam, itu juga ada di dalam Kristen, ada di dalam agama Hindu. Ada potensi yang bisa membuat umat itu menjadi radikal, ekstrim, bersikap fanatik yang tidak berlandaskan akal yang sehat ya. Fanatik kan boleh aja fanatik, tapi dasarnya itu rasionalitas, akal yang sehat. Nah itu semua agama ada potensi untuk itu gitu. Nah tinggal bagaimana yang mana yang akan dikembangkan gitu. Tapi potensi itu tidak akan meletus menjadi konflik yang luar biasa tanpa ditunjang atau didasari oleh faktor-faktor yang lain. Misalnya faktor ekonomi, faktor kekuasaan dan politik dan seterusnya kan gitu. Perang salib misalnya yang terjadi yang kita kenal dalam sejarah itu kan sebenarnya lebih didasari oleh problem-problem kekuasaan gitu. Kekuasaan politik. Betul. Nah, ternyata memang konteks itu bisa menjadi solusi dalam pencarian solusi untuk masalah-masalah yang timbul. Nah, tapi saat ini ternyata kita lihat media memiliki peran yang sangat penting dalam memantik, membesarkan konflik-konflik itu. Jadi mereka tidak serta-merta mencari akar masalahnya seperti yang tadi Kak Ijal sampaikan. Nah, ketika kita berada dalam situasi seperti itu, nah kira-kira kalau Kak Ijal apakah sepakat dengan konteks media kita saat ini? Ya, jadi saya kira memang perlu ada dan menurut saya ya dalam beberapa diskusi kami dengan teman-teman media juga itu juga sudah menjadi kesadaran. Jadi tidak sekedar menyajikan berita supaya berita itu laku, ya karena dengan prinsip the bad news is the good news mengangkat berita yang kontroversial, yang buruk itu bisa membuat dia laku dan seterusnya. Itu sudah disadari oleh banyak media saya kira dan banyak wartawan gitu. Sehingga yang paling penting kan punya paradigma yang sama kita di dalam memandang satu persoalan kan. Untuk apa kita mengemas satu berita? Kemaslahatannya untuk apa sebenarnya untuk publik ini ketika kita tampilkan gitu. Nah dari situ kita bisa mengemas berita itu yang bisa justru misalnya ketika terjadi konflik itu bisa mencegah konflik itu semakin meluas. Bukan justru kita ikut membumbui dan membakar konflik itu menjadi lebih melebar dan lebih tajam gitu ya. Nah memang kalau kita lihat ada media yang seperti itu, tentu ada. Ya kita harus akui ya, meskipun saya bukan orang media, tapi kan membaca berita-berita dan membacanya itu kadang-kadang seperti itu. Jadi memang secara sengaja memancing kita untuk terlibat di dalam satu konflik dengan komunitas atau kelompok-kelompok yang lain gitu. Karena dengan cara itu kan media itu bisa menjadi dibaca oleh banyak kalangan, dibaca oleh banyak orang, bisa kalau dia media online itu bisa di-share berkali-kali dan seterusnya. Bahkan kadang-kadang sekarang ini yang paling yang paling berbahaya itu karena berita itu kan tidak selalu harus dari media yang kita kenal betul-betul bonafit ya, tapi bisa dari mana saja, ya lewat status-status saja dan seterusnya, video-video yang disebar oleh individu tertentu yang tidak kita kenal dari mana, bisa jadi informasi kepada kita, meskipun itu informasinya sebenarnya bisa disebut dengan hoax ya, karena sesuatu yang faktanya tidak persis seperti itu, tapi dia mengemas sedemikian rupa, memframing fakta itu agar bisa mempengaruhi emosi orang yang
membacanya atau melihatnya dan menontonnya, dan sangat memancing eskalasi konflik menjadi meningkat gitu. Betul. Apalagi yang sifatnya terus-terusan ya, meneruskan, hanya sifat meneruskan dan tidak melihat sisinya ini benar apa tidak, kayak gitu ya Kak Ijal ya. Nah, baik. Jadi saya tambah, jadi yang selain kita mendorong literasi dalam arti bahwa masyarakat itu bisa aktif membaca dan seterusnya, juga kita harus dorong satu kearifan kearifan di media sosial. Jadi literasi itu bukan sekedar mendorong orang untuk rajin membaca, termasuk di internet dan media sosial, tapi harus ditingkatkan menjadi kearifan literasi gitu. Jadi kita bisa menimbang dan arif menganalisis dengan baik satu informasi yang disampaikan kepada kita dalam era milenial sekarang ini. Dalam era yang distrust di mana informasi mudah dijungkir balikan dan dikemas sedemikian rupa untuk mempengaruhi emosi kita gitu. Iya, betul. Benar sekali. Nah, sahabat Blam, ada yang saya garis bawahi untuk kita bersama di sini bahwa kearifan literasi. Nah, materi ini sangat penting sekali ya untuk kita sama-sama mengkajinya dan juga menjadikan dasar, apalagi kan di zaman seperti ini, zaman media sosial yang memang betul-betul menjadi ujung tombak lah. Kita sampaikan kearifan literasi ini jangan sampai hanya jadi wacana saja. Betul. Apalagi kalau kita bahas tadi eksistensi untuk tradisi keagamaan di kaum muda, khususnya misalnya kayak cakupan sekolah, itu kan kadang kayaknya tradisi ini sudah betul-betul terlupakan. Kayak gitu. Sedangkan teman-teman sendiri jangan sampai gampang untuk masuk ke dalam konflik-konflik tersebut. Jadi ada juga memang hal yang mungkin perlu kita refleksi bersama ya. Jadi bukan saya mengatakan bahwa itu keliru. Ada beberapa kelompok seperti yang juga sudah disampaikan tadi oleh Sari bahwa mereka menolak itu gitu. Lalu kemudian karena menolak tradisi-tradisi keagamaan yang hidup di masyarakat kita itu tidak punya alternatif. Tidak punya alternatif untuk merayakan sesuatu itu secara bersama-sama gitu. Maka kan akhirnya mereka lari kepada tradisi yang diikuti dari tradisi orang. Tapi begitu ikut dengan tradisi orang, lalu diharamkan lagi, katanya ini mengikuti umat yang lain. Terus alternatifnya mana dong? Tradisi yang kebersamaan yang bisa kita lakukan itu untuk menjaga ikatan kita sebagai satu komunitas. Kan tidak ada juga alternatifnya kan? Nah, jadi saya kira di sini pentingnya kita untuk menyadari itu bahwa tradisi keagamaan seperti Maulidan misalnya yang dilakukan, perayaan Isra Mi'raj, ada Nusul Quran kalau bulan Ramadan. Di agama lain juga saya kira ada. Agama-agama lokal misalnya atau katakanlah Islam yang masih menjaga tradisi lokalnya seperti kayak komunitas Tanah Toa Kajang, Bisu, itu banyak sekali tradisi-tradisinya gitu. Kita masih berjalan. Misalnya turun sawah, kalau di Bisu ada Mapalili namanya. Dan kalau kita saksikan Mapalili itu 3 malam berturut-turut acaranya itu dihadiri oleh semua kalangan, lapisan masyarakat berbaur di situ. Kemudian puncaknya ketika Rajang itu Rakala yang bajak itu diarak keliling di kampung. Semua kalangan terlibat dengan gembira, dengan riang dan seterusnya. Dan pada saat itu kita tidak lihat lagi yang mana Kristen di sini, yang mana Islam, siapa yang dari suku mana gitu. Semua ikut bergembira dan larut di dalam suasana upacara tersebut gitu. Nah, hal-hal semacam inilah yang harus dilihat ya sebelum kita mengatakan itu misalnya haram, itu tidak boleh kita lakukan dan seterusnya kan? Karena dari sekali lagi ada riset yang terakhir itu soal masih di Litbang juga kemarin, risetnya Litbang yang berkaitan dengan toleransi di kalangan Rohis di sekolah Rohis ini kan organisasi keislaman di sekolah oleh siswa-siswa. Di antara mereka itu ada yang misalnya memboikot tradisi keagamaan seperti Maulid jadi mereka boikot yang dilakukan di sekolahnya itu. Rohisnya memboikot supaya tidak boleh ada ikut dengan mengatakan bahwa itu misalnya bid'ah, haram dan seterusnya gitu. Nah, itu karena maksudnya orang-orang yang memberikan pemahaman kepada anak-anak sekolah ini tidak menyadari pentingnya ini sebagai bagian dari cara untuk membangun silaturahmi di antara masyarakat gitu. Kalau sudah terjadi seperti itu, siapa yang harus bertanggung jawab, Kak? Ya, pertama-tama tentu
pihak sekolah ya bertanggung jawab, karena ini bagian dari sekolah. Ya. Dan itu juga disadari oleh sekolah. Makanya mereka punya treatment untuk mencoba memberikan gagasan pengetahuan baru kepada siswa bahwa yang begini itu pentingnya di sini. Memasukkan ulama-ulama, ustaz yang pikirannya lebih moderat untuk diskusi dengan para siswa-siswa itu. Tapi tanggung jawab yang lain itu tentu tanggung jawab kita bersama. Organisasi keagamaan, pemerintah dan seterusnya yang harus menyadari bahwa tradisi keagamaan itu satu bagian penting di dalam menjaga atau merawat keragaman di Indonesia gitu. Betul. Dan tidak kalah penting adalah keluarga ya. Keluarga. Karena tradisi juga terbangun dari keluarga gitu. Bahkan mungkin ada keluarga yang sudah bukan meninggalkan ya, tapi karena sudah terdisrupt dengan zaman sekarang agak melupakan tradisi-tradisi itu. Benar. Seperti itu. Dan tadi saya agak menarik kalau yang Kak Ijal sampaikan, dan saya memikirkan apakah memang benar kalau tradisi itu ini sekarang lebih besar dan lebih hidup di konteks daerah, mohon maaf, dibandingkan di perkotaan? Intensitasnya mungkin ya, intensitasnya. Ya, jadi memang ada ini juga riset sebenarnya dari saya, itu ada perbedaan cara melakukan satu tradisi di antara masyarakat kota dengan masyarakat desa, gitu ya. Itu memakai sebenarnya pendekatannya Emil Durkheim itu ya, soal kesadaran komunal itu dan antara masyarakat desa dengan masyarakat kota itu yang berbeda. Gitu. Misalnya gini, upacara di dalam masyarakat desa itu atau masyarakat yang tradisional, pertama intensitas, jadi rutin dilakukan sebagai bagian yang penting dari kehidupan kita. Kalau di kota kan mungkin dilakukan tapi tidak selalu harus, gitu kan? Betul. Lalu yang kedua, keterlibatan orang, kalangan masyarakat, ya. Karena dia masih bagian penting di dalam masyarakat itu, maka semua orang, ya paling tidak banyak orang yang akan terlibat di dalam proses ritual tersebut. Karena dia juga itu menjadi satu bentuk bahwa dia memang betul bagian dari komunitas yang bersangkutan. Nah, sementara di masyarakat kota itu kan sifat komunalitasnya itu mulai berkurang ya. Jadi individu-individu itu menonjol gitu. Jadi kalaupun ritual itu dilakukan, paling kalangan-kalangan famili aja yang hadir, kelompok-kelompok tertentu. Lalu kemudian yang lain prinsipnya ya. Kalau di kampung itu kan prinsipnya ada nuansa sakralnya yang dibangun di situ. Kalau di kota kan lebih banyak sebagai sebuah praktek perayaan gitu kan. Ya, kegembiraan dan seterusnya gitu. Jadi memenuhi syarat-syarat satu upacara itu di kota tidak harus terpenuhi semua. Kalau di kampung sampai sekarang masih, misalnya dalam penelitian saya itu kalau naik haji, ada syukuran naik haji, masa lama istilah naik haji, seluruh penganan itu, yang makanan-makanan itu harus lengkap itu, misalnya bepa pitun rupa, kue 7 macam, itu masih harus disiapkan. Ada air dan ada ada pisang, ada kelapa dan seterusnya. Itu masih ada menjadi satu bagian kan. Kalau di kota mungkin tidak harus seperti itu. Yang penting ada kumpul-kumpul, ya, kemudian doa bersama, selesai gitu kan. Jadi ada perbedaan meskipun di kota juga masih melakukan itu, beberapa kalangan masih melakukan itu, tapi ada perbedaan dalam cara memandang ritual itu sendiri. Antara rasionalitas dalam melihat satu praktek tradisi antara orang kota dengan orang desa itu berbeda. Jadi rasionalnya sama-sama ya. Jadi jangan dikatakan bahwa masyarakat tradisi itu tidak rasional. Ya, sama-sama rasional, tapi tujuannya itu berbeda gitu. Yang mau dicapai itu dari melakukan satu praktek itu berbeda antara masyarakat kota dengan masyarakat desa gitu. Nah, itu juga yang berpengaruh ya. Jadi saat ini ketika kita lihat tradisi yang ada di kota memang segenap hanya untuk perayaan yang Kak Ijal sampaikan tadi. Nah, kalau konteksnya seperti ini akan ada memang secara teori, secara penelitian memang diakui bahwa tradisi di desa dan di kota untuk tradisi keagamaan memang berbeda. Nah, tapi ketika timbul pertanyaan, eksistensi tradisi ini apakah Kak Ijal yakin insya Allah akan masih terus terjaga? Atau jangan sampai desa yang memiliki eksistensi lebih dominan ini lambat laun bisa tergerus gitu ketika kembali tadi, ketika memang mereka sudah mulai ngeh dengan teknologi, mulai masuk kayak gitu.
Nah, itu yang saya pikirkan. Kira-kira kalau Kak Ijal sendiri kayak gimana? Ya, jadi sekali lagi kembali ke apa yang kita perbincangkan tadi ya, bahwa tradisi itu ditemukan, jadi dia direproduksi ulang gitu. Saya tidak khawatir soal itu, bahwa nanti ada tradisi kemudian betul-betul lenyap dari masyarakat. Betul. It's okay, karena akan ada timbul yang baru lagi, ada kreasi yang baru lagi dari generasi berikutnya untuk menciptakan tradisi itu, dan selalu ada benang merahnya sebenarnya itu. Jadi tetap ada benang merah, ada kontinuitas, selain ada diskontinuitas. Dalam sejarah ya, menurut pakar-pakar sosiolog Michel Foucault diantaranya bilang begitu kan, bahwa selalu ada keterputusan, tapi akan ada ada kontinuitasnya juga. Jadi ada benang merahnya menyambung antara tradisi dulu dengan tradisi yang ada sekarang, meskipun itu kemasannya betul-betul baru ya, betul-betul baru dalam era milenial misalnya sekarang kan. Katakanlah gini, nanti mungkin orang tidak punya lagi tradisi yang dirayakan bersama secara langsung, tapi mungkin kita melakukan perjumpaan secara virtual kan, benar. Jadi metaverse, ya kan, bisa jadi seperti itu. Konteksnya canggih, tapi tradisinya ada. Jadi misalnya maulidan secara metaverse. Nah, tinggal kita akan lihat dulu ya, melihat secara lebih kritis, apakah itu juga bisa membangun emosi kita atau tidak? Betul, apalagi konteksnya kan tadi kerukunan umat beragama. Apakah itu bisa membuat jalinan hubungan? Kan sekali lagi saya bicara tadi itu berbagai praktik itu kan sebenarnya yang pertama-tama yang mau dibangun itu ikatan emosi kan? Iya, betul. Kenapa kita harus selalu berjumpa dengan sesama orang dalam satu desa? Agar kita, kalau dia merasakan sesuatu, kita, kasihan ya, karena memang dekat. Ada perjumpaan. Baik. Dan saya kasih contoh lainnya, selain jangankan dengan manusia, dengan tumbuh-tumbuhan, mengapa selalu ada ritual terkait misalnya dengan hutan? Ada ritual yang terkait dengan ketika mau turun sawah dan sebagainya. Apa yang mau dibangun? Mengapa leluhur kita membikin itu? Yang mau dibangun itu pertama-tama ikatan emosi kita dengan alam. Iya. Ya, ada hubungan emosi kita dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Baik. Sehingga ketika misalnya mereka menggarap lahannya, itu tidak akan eksploitatif. Karena mereka merasa, mereka ini satu, punya ikatan jiwa dengan misalnya dengan padinya, dengan tumbuh-tumbuhannya, dan seterusnya gitu. Nah itu, sekarang ketika mengubah itu menjadi misalnya perjumpaannya di dunia metaverse, apakah ikatan emosi itu tidak akan hilang ya? Sehingga kata para pengkritik era ini, jangan-jangan semua itu menjadi dangkal, betul. Ya, dia hanya artifisial aja gitu. Jadi datar perjumpaannya karena tidak melibatkan emosi dan seterusnya. Tapi itu kan pasti akan dicari jalan keluarnya untuk mengkreasi perjumpaan misalnya metaverse, tapi juga sekaligus tetap melibatkan emosi kita. Kedepannya pasti akan selalu ada itu. Iya, pasti akan ada join lah Kak ya. Jadi antara, contoh kayak Maulid kan, insya Allah itu tidak akan sampai metaverse deh. Selama masjid masih ada, pasti insya Allah Maulid itu tetap akan ada. Iya, dan jangan-jangan melalui metaverse justru membuat Maulidan itu menjadi ramai. Iya, karena melibatkan lebih banyak cakupannya. Saya kasih contoh aja ya. Ada anak saya itu misalnya senang main game Resident Evil, main game yang secara metaverse itu yang sekarang akan terlibat bertemu di dalam game itu. Tapi setelah main game, dia malah penasaran untuk lihat filmnya. 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 Kan kita pernah berpikir kalau sudah begitu berarti film-film yang terkait dengan yang sama dan itu mungkin dia tidak mau nonton. Malah dia mau nonton. Karena penasaran ini gimana kalau dalam filmnya. Nah, saya kira juga nanti kalau dikemas dengan baik, misalnya di dalam dunia seperti metaverse itu tadi, tradisi-tradisi keagamaan itu malah membuat orang penasaran. Ya, misalnya, Maulid bagaimana sebenarnya kalau langsung ya? Sehingga orang malah tertarik untuk ikut serta terlibat langsung di dalam ritual tersebut. Betul Kak Ijal, betul. Jadi memang kesimpulan atau pembahasan kita bahwa tradisi itu akan lebih dominan dengan adanya perjumpaan ya. Namun tidak menutup kemungkinan eksistensi ini ya insya Allah tidak akan hilang lah ya. Cuma akan berubah dan akan ada hal-hal baru di dalamnya. Jadi modelnya berubah mungkin, bentuknya berubah, tapi mungkin nilai-nilai yang ingin dicapai dari proses itu tetap sama atau ya soal misalnya bagaimana menjaga kerukunan, keragaman dan seterusnya gitu. Baik. Tapi kembali ke sepak bola tadi, apakah sepak bola akan bisa aja ke metaverse? Sepak bola ke metaverse itu
Ya pasti sebagai sebuah permainan boleh dilakukan Bisa itu, ya. tapi kenyataannya tetap akan Harus ada ada di perjumpaan di lapangan Iya, gitu. iya. Baik. Iya. Baik, Kak Ijal, alhamdulillah Iya. pembicaraan kita dan diskusi kita sangat alot dan Iya. banyak sekali ilmu secara saya Oke. pribadi dapatkan khusus untuk materi ini. Namun teman-teman belum semuanya kalau mau ngobrol lebih lanjut dengan Kak Ijal, datang ke sini saja, ajak beliau diskusi, akan Oke. banyak sekali materi-materi atau ilmu yang beliau miliki gitu, karena selain menulis di jurnal, buku-bukunya juga banyak, dan seluruh materi itu bukan hanya terkait agama ya Kak ya. Iya. Masyarakat beliau ikuti, bola lebih-lebih, mau SDM ayo, IT juga ayo, insya Allah gitu. Jadi paketnya itu 3 in 1 gitu untuk beliau. Nah untuk Kak Ijal sendiri, closing statement Kak, boleh dong ya, sekitar 2-3 menit untuk Iya. podcast kita sekarang. Ya, jadi yang pertama kalau kita bicara soal tradisi keagamaan, menurut saya itu satu hal yang penting ya dalam kehidupan bermasyarakat kita, dan sejauh ini terbukti melalui berbagai tradisi-tradisi keagamaan itu bisa menjadi satu ruang perjumpaan di antara keragaman-keragaman yang ada gitu. Karena itu sekali lagi tradisi ini tetap perlu dijaga ya, tanpa melupakan bahwa kemungkinan untuk melakukan kreasi perubahan-perubahan tertentu itu tetap ada gitu. Iya. Jadi dengan prinsip itu tadi, al-muhafazatul al-qadimis salih wal ahsu bil jadidil aslah. Disitulah kita bermain untuk menjaga sekaligus mereproduksi tradisi-tradisi keagamaan yang ada di dalam masyarakat. Baik. Itu saja saya kira Baik. poin saya gitu. Baik, terima kasih banyak Iya, Kak Ijal untuk makasih. ilmunya, semoga berkah dan menambah wawasan bagi Siap, kami, khususnya ya. untuk teman-teman podcast dimanapun berada. Ya. Nah teman-teman sekalian, podcast ini tidak hanya sampai ke materi ini saja, tentunya masih banyak lagi materi-materi yang akan dinantikan oleh sahabat-sahabat Blam dimanapun teman-teman berada. Kayak Ijal, terima kasih banyak ya. Sama-sama ya. Terima kasih untuk banyak. Waktunya, untuk Ya, kesediaan. saya juga berterima kasih hadir. diundang oleh Balai Litbang Agama Makassar, ya. sahabat Blam. Saya ucapkan terima kasih juga untuk mengikuti dan menonton acara ini, guys. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik, insya Allah. Bagi Insya kita Allah. semua. Ya, baik, salam sehat Ya. selalu Kak Ijal, dan juga sahabat Belam dimanapun berada, sehat selalu, dan terima kasih untuk kesempatannya, terima kasih Ya. untuk peluangan waktunya menonton acara podcast kita pada Ya. hari ini. Pesan saya ini untuk para penggemar Argentina dan Messi harus nonton ini Iya, podcast. benar ya. Iya. Karena disinilah dan hanya di podcast ini, Iya. teman-teman bisa melihat bagaimana tadi bola Argentina, Lionel Messi bisa kita kaitkan dengan toleransi. Iya, ya. oke. Dan belum ditentukan di podcast manapun belum ada Kak Ijal iya, ya. itu dia. Baik. Terima kasih banyak Oke, sip. atas kesempatan dan juga waktu yang diluangkan oleh teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum kami tutup, jangan lupa teman-teman Blam untuk bisa melihat media sosial dari BLA Makassar melalui Instagramnya BLA_Makassar, Facebook maupun juga YouTube-nya. Tentunya Oke. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.